berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ella, kembali menampil atau menghadirkan narasumber yang selanjutnya. Kalau tadi sudah menghadirkan narasumber dari Bapak Koramil 07 Kecamatan Ampel Gading. Selanjutnya adalah narasumber dari Bapak Khairun SPDI. Tidak memakai I. Oh, tidak memakai SPD, karena SPD. sarjana di perguruan Islam sekarang enggak Islamnya, karena Islam itu biasanya sebagai pembeda, terus sekarang sudah disamaratakan menjadi sarjana pendidikan saja. Pak Khairun SPD. Ya. Kali ini Bapak Khairun akan memberikan materi tentang tawadhu. Apa itu tawadhu? Kita akan mendengarkan dan kita akan mengetahui apa itu tawadhu. Silakan Pak Khairun. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Moderator, Bu Ella. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, lina'amillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para kiai, para ulama yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Nusa Mandiri, Pak Malik IST, yang saya hormati jajaran guru dan civitas akademik serta civitas akademik SMK Nusa Mandiri. Tidak lupa siswa-siswi SMK Nusa Mandiri yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya yang berupa sebagian kecil, yaitu berupa kesehatan, merupakan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasa. Yang mana nikmat ini merupakan nikmat yang sangat-sangat luar biasa jika
dinikmati atau dilihat dari orang yang sedang sakit. Pada waktu-waktu ini mah banyak sekali di tempat saya di wilayah saya Wanarjan, Malang, masih ungsum, lagi ungsumnya Bu, Iya. masih ungsumnya wong priang, Priang. bahkan meninggal ke ungsum. Iya. Itu Meninggal ke usum ya Pak. iya. Ya, karena sebelumnya memang sudah ditakdirkan Iya. dan ditakdirkannya itu pada saat wayah-wayah seperti ini. Ini. Itu bagi yang sakit, itu merupakan hal yang atau rahmat yang sangat luar biasa, sehingga itu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, agar tidak untuk tidak mensyukurinya, Iya. karena bentuk syukur merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya. Berarti sakit juga merupakan nikmat yang luar Ya, biasa ya, benar. Pak. Sakit merupakan nikmat, yang mana di dalam sakit itu banyak manfaatnya, Bu. Manfaat merupakan bentuk pengurangan dosa. Di situ kalau sakit, wong sing meriang, wong sing loro sakit, itu dosanya akan dikurangi. Iya. Ya. Dosanya akan dikurangi jelas. Bisa kayak kui, biasanya sing lagi waras, yang masih sehat, biasanya tidak luput melakukan sebuah maksiat. Tapi kalau sakit, hanya terbaring di tempat Tidur. tidak melakukan apapun, apalagi melakukan hal yang berbentuk Maksiat. maksiat. Itu enggak akan bisa terjadi, otomatis mengurangi hal yang berkaitan dengan maksiat. Itu kalau manfaat orang yang sedang sakit, jelas dosanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Energinya memang dicabut pada saat itu. Kekuatannya, energi, kemudian ya mau riang kan lemas mesti Iya. Nah, itu dicabut semua, tapi pada saat sembuh dosanya tidak dikembalikan lagi. Energinya, kekuatannya, fisiknya dikembalikan lagi ke orang tersebut yang sedang sakit. Tetapi dosanya tidak dikembalikan lagi. Dosanya sudah dicabut pada saat waktu sakit. Itu manfaat orang sakit. Kemudian sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul utmanya besok yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Ya, masih di dalam berkaitan dengan sholawat ini. Nah, semoga di dalam kita bersolawat kita akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pandonga dari Kanjeng Nabi Muhammad, tabarukan. Ya, sholawat itu di dalamnya itu sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat takdimnya Allah tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad. Nah, itu nanti harapannya apa? Harapannya biar kita itu nanti akan mendapatkan barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad, dan nanti besok semoga akan mendapatkan syafaatul utmanya besok di yaumil qiyamah nanti. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi tentang tawadhu. Covernya sudah terlihat jelas, yaitu rendah hati. Tawadhu menurut bahasa artinya rendah hati. Secara istilah, tawadhu adalah sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Manusia yang sadar akan hakikat kejadian dirinya sama sekali tidak akan pernah mempunyai alasan untuk merasa lebih baik di antara satu dan yang lainnya. Jadi hakikat takabur atau kesombongan itu yang berhak memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan berhak, bahkan tidak mempunyai alasan satupun untuk bertakabur atau sombong. Makanya dalam hal ini itu merupakan suatu pengertian secara istilah tentang tawadhu. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam.
yang artinya dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Makna kandungan ayat tersebut adalah Allah memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa orang yang tawadu, orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi. Dan barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakan sampai ke tempat yang serendah-rendahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jelas di sini tidak ada tidak ada hak atau hak untuk manusia, hak manusia untuk bertakabur atau sombong. Yang ada hanya tawadu. Kemudian contoh tawadu. Seseorang yang memiliki sikap tawadu itu ditandai dengan yang pertama, sederhana dalam berpakaian walaupun dia atau beliau itu sebagai pejabat ataupun orang kaya. Pakaiannya sing pantas-pantas baik, sederhana, tidak perlu pakaiannya sutra, membawa sutra ono mas-mase, itu enggak perlu seperti itu juga. Kemudian tidak suka memamerkan kekuasaan atau kekayaan di hadapan seorang. Itu contoh yang kedua. Di zaman sekarang sudah banyak hal yang bersimpang siur dengan tawadu, artinya dia memiliki sifat yang kabur. Suka memamerkan kekuasaan, HP anyar, ditok-toke, aku duwe apa, aku duwe jabatan, kekayaan dan sebagainya dipublish. Nek ora publish ora asik. Zaman sekarang seperti itu. Kemudian bersikap lemah lembut dengan siapapun, yaitu lemah lembut dalam bertutur kata, sopan dan santun dalam bertindak dan berbicara. Ini yang sangat sulit sekali dilakukan oleh manusia atau seorang. Ya, saya sendiri juga kadang memaklumi bahwa pasti ada suatu ketidaksengajaan mengenai bertutur kata, kemudian bertindak atau bertingkah laku yang ada kesimpangan atau bertingkah laku tersebut itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian perilaku yang keempat yaitu ramah. Dia itu ramah. Orang yang bertawadu itu ramah, senang bergaul dengan semua orang tanpa membedakan status sosial. Wong iki orangnya itu sama siapa aja itu berbaur atau langsung sering bertegur sapa, bahkan sering lungguhan bareng, sering membahas sesuatu agar dia itu bercengkrama atau akrab. Kemudian contoh yang kelima, orang yang memiliki sifat tawadu yaitu menghargai dan menghormati kepada yang lain. Misalnya menghargai dan menghormati teman yang berlainan agama atau beda kepercayaan, tidak gaduh saat atau sedang belajar. Itu contoh atau perilaku orang yang memiliki sifat tawadu. Kemudian membiasakan diri dengan sifat tawadu. Membiasakan diri dengan sifat tawadu pada saat kita berada di rumah atau dalam lingkungan keluarga. Sebagai seorang anak harus berperilaku sopan dan santun kepada orang tua. Ini dalam rumah. Berperilaku lemah lembut di hadapan orang tua, dan apabila bertutur kata, maka dipilih kata-kata yang halus dan baik, bukan dengan kata-kata yang keras dan kasar. Tidak bermasa muka dengan orang tua, apalagi menyakiti hati orang tua. Alangkah senang dan bahagianya sebagai orang tua jika mempunyai anak yang senantiasa berperilaku sopan dan santun dengan orang tuanya. Dan ini merupakan kebahagiaan dan sekaligus kebanggaan yang tidak dapat diukur dengan materi atau harta benda. Ini merupakan atau contoh bertawadu di dalam keluarga itu merupakan, kalau menurut saya itu bijak sini. Ada bijaksana, ada bijak sini. Itu
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu bijak sini nggak ada. Kalau menurut saya itu hal seperti itu bisa ditambahi mungkin ya. Kalau usul langsung ke yang buat KBBI bijak sini ditambahi dari aku kudu bijak sini. Nah, iku contohnya iku tawadu neng omah sopan santun kalau bijaksana itu sopan santun terhadap, contohnya itu misalkan sopan santun terhadap orang lain yang di luar rumah, tapi bijak sininya enggak, dia terhadap orang tua atau siswa tersebut, orang tersebut di dalam rumah karo wong tuane malah ora bosok, malah enggak bahasa, kalau sama orang lain malah promone halus pakai bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu merupakan berkebalikan dengan syariat yang diawali dulu harusnya itu di keluarga terlebih dahulu, baru di lingkungan luar. Kemudian kita menerapkan sikap tawadu di lingkungan sekolah. Seorang siswa yang memiliki sikap rendah hati yaitu apabila di sekolahnya bersikap ramah, sopan dan santun ketika berjalan, berbicara dan bertingkah laku, baik dengan sesamanya, guru maupun dengan petugas yang ada di sekolah. Contoh sikap tawadu kepada guru yaitu berperilaku sopan dan santun, bertutur kata dengan lemah lembut, mengikuti perkataan dan perbuatan yang baik, karena guru adalah orang yang sepatutnya dapat ditiru. Di samping itu, guru telah mengajarkan banyak berjasa kepada kita sebagai siswa. Jelas sekali bahwa hal itu merupakan hal yang sangat atau kewajiban seorang siswa terhadap guru. Kewajibannya yang kudu bertutur kata yang baik, lemah lembut, sopan santun dalam berbicara maupun perbuatannya. Itu merupakan sikap tawadu di dalam lingkungan sekolah. Kemudian menerapkan sikap tawadu di lingkungan masyarakat. Jika dibandingkan dengan kedua lingkungan tadi, yaitu lingkungan keluarga dan sekolah, maka lingkungan masyarakatlah yang lebih luas dan heterogen. Ini yang lebih luas atau yang lebih umum. Untuk itu sikap tawadu atau rendah hati di dalam lingkungan masyarakat dapat dibagi kepada yang pertama, yaitu ada sikap rendah hati atau tawadu kepada orang yang lebih tua. Yang ketemu misalkan ada orang tua yang ada di jalan. Apabila kita bergaul dengan orang yang lebih tua usianya daripada kita, maka kita harus senantiasa hormat kepadanya karena pengalaman hidupnya lebih dulu daripada kita. Adapun cara menghormatinya adalah bila bertemu hendaknya kita memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bila berbicara harus dengan kata-kata sopan santun. Minimal ana kromo-kromone, orang ngukuh kabeh. Kemudian sikap rendah hati kepada orang yang lebih muda. Sikap rendah hati itu tidak untuk orang yang lebih tua, tapi ada juga yang untuk orang yang lebih muda. Apabila kita bergaul dengan orang yang usianya lebih muda daripada kita, maka hendaknya atas dasar kasih sayang. Jika sudah demikian, maka yang muda akan menghormati kepada yang tua. Karena orang yang muda biasanya akan mencontoh perilaku orang yang lebih tua. Itu banyak. Kemudian manfaat sikap tawadu yang pertama dimuliakan oleh Allah. Jadi materi pertama sudah dijelaskan bahwa orang yang bertawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang kedua akan dicintai oleh sesama. Jelas, wong sing rendah hati, orang yang tidak sombong pasti orang yang berada di sekitarnya akan senantiasa mencintai dan menyayangi orang tersebut. Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu banyak teman. Otomatis sekali orang yang memiliki sikap tawadu ini atau tidak memiliki sikap takabur pasti ada teman. Otomatis kalau banyak teman otomatis banyak rezeki. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.